Wah, melesat deh. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Buat kalian yang baru nonton video ini di Toksik, tongkrongan asik. Mana tepuk tangannya, guys? Keren. Apa sih tongkrongan asik ini menurut kamu ini? tongkrongan itu kan lebih sering identik dengan Cangkruk. cangkruk. Bahasa Jawanya, Bahasa bro. cangkruk, oke. Bahasa Indonesianya itu ialah Ngobrol bareng, bukan? ngobrol bareng bisa. Oke. nongkrong. Oke, nongkrong. Terus apa ini? Tongkrongan asik ini identik dengan apa sih, Ndo? Tongkrongan asik ini kita, ya, Ya kira apa? so asik. Ya ampun. Bukan lah, Ndo. Tongkrongan asik ini berarti kita akan undang beberapa care mungkin ya. Iya. Care buat kita ngobrol bareng gimana care-nya terbentuk dan segala macam itu. BTW, care itu apa sih? Care itu adalah sekelompok orang yang akan beribadah di ibadah kecil. Kan gereja kan ibadah besar nih. Nah, care itu ibadah kecilnya. Oh, jadi kayak nggak selalu terpecah-pecah gitu ya. nggak Supaya selalu kita- setiap minggu ibadah. Jadi bener hari-hari selain minggu ada ibadah kecilnya juga. Benar banget. Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, nggak sih? Benar Oke. sekali. Oke, tidak lama-lama lagi kita akan panggil care dari mana, Dok? Care Arrows. Harus kita sambut. Silakan. Silakan duduk, kita yang berdiri. Jangan dong. Jangan. Oke, ini teman-teman dari Care Ero ya. Ini perkenalkan dulu ketua care-nya, silakan. Halo semuanya, nama saya Nofrendi Daniel Monika, biasa dipanggilnya Andy. Oh, Oke, Kak Endi. Kak Endi. Oke, teman-teman ingat ini Kak Endi. Kalau ketemu sama Kak Endi siapa? Halo Kak Endi. Gitu aja Hai, teman-teman. Oke, silakan perkenalan buat anggotanya Kak Endi, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Dimas Saputra, biasanya dipanggil Dimas. Oke, Dimas. Halo Dimas. Hai Mas. Terserah dong. Halo. Kalau aku Sergio Daven, biasa dipanggil Jenny. Zelik. Zelik. Bukan Zelik. kamu ganti nama. Zelik. Zelik. Oh, Zelik. Zelik. Sekalian anak aku nanti Infinite. Oke. Lulul. Lanjut. Halo semuanya, aku Alan Ceridan, biasa dipanggil Alan. Alan. Alan itu Alan. pelan-pelan. Alon. Alan. Oke. Halo semuanya, aku Amabel Salonika, biasanya dipanggil Amabel. Oh, Amabel. Amabel itu boneka nggak sih itu? Amabel. Amabel itu. Horor itu, horor. yang sukanya. Oke, Kak Endi, kita tanya dulu nih. Oke. Arti nama Care Ero itu dari mana, Kak Endi? Jadi Ero itu sebenarnya artinya anak panah. Siap. Jadi waktu awal mula aku pengen buat care ini, itu waktu itu ikut ibadah sih sebenarnya. Lupa siapa yang WL, kalau nggak salah Dea atau siapa. Dia sempat bawa lagu tentang anak panah. Anak panah. Boleh dinyanyiin sedikit gak? Atau refnya mungkin? Ya. Pahlawan. Nah, itu tuh. Lagunya siapa itu ya? Duh, lagunya sama Duh. Oh, itu Nggak lah. tahu. Nah, dari situ itu dapat rema. Dari lagu itu saya dapat rema. Pengen buat care. Terus iya ya. Pengen namanya itu anak panah di Ero. Dan dia, jadi bagi saya seperti firman Tuhan kan bilang anak muda itu kan seperti anak panah. Bener Tangan banget. pahlawan. Jadi Tuhan mau pakai kita untuk menjadi anak panah yang dapat melesat tepat sasaran. Tepuk tangan dulu. Keren. Jadi ini anak panahnya Tuhan ya? Iya. Ini Ini tabungnya di sini anak panah tak masukin. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ndo. Oke nih, Care Arrow kan pasti punya asal usul nih. Ya. Ini gimana nih asal usul dari Care Arrow? Atau mungkin
gimana kek asalnya kita ketemu, oh ini anaknya nih seru banget nih, coba aku ajak ke Care atau gimana kek? Jadi sebenarnya awal mula bikin Care itu dorongan juga dari pertama Paldo, ada Tena juga, yang itu saya juga, ayo nih sama-sama pelayanan anak muda. Dan di situ saya mulai sempat juga Tena tuh sharing. Tena sebenarnya membuat saya itu dulu sempat pelayanan anak muda itu sempat dulu. Setelah itu udah lama nggak pernah pelayanan anak muda. Kemudian kesini itu Tena sempat sharing tentang anak muda, pelayanan anak muda seperti apa. Itu membangkitkan saya lagi, semangat saya. Kemudian ya aku dorong dari Kaldo, dorong dari Tena. Enggak, saya berinisiatif, oke, saya bikin Care. Dan awal mulanya itu ya pasti saya berdoa juga dulu ya. Saya berdoa, Tuhan apa caranya Tuhan ya, bikin Care itu udah lama nih nggak megang Care atau Komsel ya. Nah kemudian mulailah saya berdoa, saya tanya sama Tuhan pertemukan satu anak Care ini. Dia itu mulai dari anaknya nggak datang hari ini, dari Caca, dan Kera. Kemudian setelah itu saya mulai calling Mabel. Wah, Mabel ini berarti member kedua ini. Member kedua. Setelah itu saya mulai calling Sally. Member ketiga. Habis itu ada Alan. Kalau Dimas itu benar-benar pertengahan Care ya. Ya itu baru dia join. Dan situ awal mulanya saya calling satu-satu, akhirnya mereka oke, dan mulai terbentuklah Care ini. Tapi kalau boleh tahu Kak ya, ada berapa sih jumlah membernya? Kurang lebih sekarang itu 17-18 lah. Wow, keren banget sih. 17-18 lumayan lah buat ikut cepat bola. Cadangan. Oh iya, Cadangan. Yang kiper kira-kira siapa sih? Ya kayak di siapa yang kiper kira-kira? Kalau kiper Brian. Space-nya oke. Besar kan? Oke, jadi bola susah. Oke. Susah masuk. Oke. Tapi Kak Andi, Brian. gini Kak, pasti kan banyak teman-teman nih, Care-nya Kak Andi ini, anaknya asik nih, anaknya seru nih. Tapi gimana sih cara masuknya ke Care-nya Kak Andi? Jangan salah ya, jadi gini, awal mula itu, nih boleh tanya mereka itu pendiam semua, beneran. Wah, Jadi semua mereka ini. pendiam, saya bingung waktu itu, saya nyanyi sendiri, saya penyembahan sendiri. Saya sempat kok begini ya Tuhan ya. Saya putus asa banget gak sih ya, Kak? sempat drop juga. Ini yang Care ini saya sendiri kayaknya. Yang menyembah ke ID sendiri nih. Iya. Ini pelakunya. Tapi akhirnya oke lah, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan percayakan hal ini pasti Tuhan tolong lah. Nah, Tuhan berikan hikmat. Kemudian saya coba bahas tentang, ingat ya waktu itu saya bahas apa? Christian worship ya. Christian worship. Jadi sempat saya undang Kak Feni. Kak Feni, tahu kan Kak Feni ya? Iya. Kak Feni bahas tentang Christian worship itu seperti apa, penyembahan seperti apa. Kemudian itu awalnya saya sendiri berjalan waktu, akhirnya saya ngajak istri saya. Dia juga orangnya kreatif untuk kayak gini. Dan sebenarnya dia yang banyak sekarang mulai menghandle saya ini. Jadi ngajakin anak-anak itu kemana, penyembahan, ayo kita memuji Tuhan, mengekspresikan puji Tuhan. Mungkin salah satu seorang istri. Oh iya. Membantu pekerjaan suami. Mensupport. Ya. Tuh. Lo. Oke, dari tadi ini kelihatannya si Kak Endi yang jawab. Kita tanya ke anak-anaknya Kak Endi, Oke, buat teman-teman nih, anak-anak Care-nya Kak Endi, terserah siapa yang mau jawab. Kapan sih Care Hero ya tadi ya Kak? Care Hero ini hari apa, jam berapa? Boleh dijawab dong. Kalau Care Heroes itu biasanya hari Jumat, biasanya itu dari jam 6 sampai jam 7, tapi terkadang itu bisa jam 7 sampai jam 8-an. Itu di gereja sini ya? Iya. Oke. Nggak terlalu ini sih, karena cuma memang waktu yang pertama kita tentukan itu jam 6. Cuma kadang-kadang kalau ada kayak contohnya nih, nanti ada kegiatan apa lagi malamnya, kita mulainya lebih awal, setengah 6 gitu. Kita usahakan biasanya 1 jam udah selesai, kalau lama itu 1 jam setengah.
Sejaman doang. 1 jam atau enggak 1,5 jam. Tapi kalau ada event-event tertentu kayak talker ya, Natal care talker biasanya. atau pasca yang kemarin baru kita lakukan itu bisa 2 jam. 2 jam. Seru banget kayaknya nih. Seru sih. Jadi inget kangen ya Du ya. Kangen sama yang dulu. Nggak care lagi tuh. Nggak care lagi kamu. Ada masih ada. Masih ada. Iman Masih care, kita masih masih care. Masih. Cuman Cuman ya cumannya. banyak cuman. Oh ya Du, tadi kan anak-anak ini kan udah dibahas tentang yang di-share itu praise and worship. Ah, Nah coba dong inget-inget lagi apa sih tentang praise and worship, apa firmannya dulu di care, ada nggak yang mau nyampein anak-anak care-nya? Nih. Oke, Felix. Infinix. Siapa? Infinix. Felix. Felix. Oh, Shelly. Oke, pakai Z ya, pakai Z. Shelly. Kalau seingatku itu praise and worship kan itu Mm-mm. sama aja tuh kayak berdoa. Jadi kita itu kayak berhubungan langsung sama Tuhan. Benar, Jadi benar. kalau yang berdoa aja itu kita ngeluar apa kayak beromong-omongan langsung sama kayak praise and worship gitu. Jadi kita nggak bisa cuma diem aja. Dan kita juga harus ada interaksi juga sama Tuhan. Nah, praise and worshipnya maksimal. Keren. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oh, keren. Si Zelik ini usia berapa? 16. 16. 16 tapi omongannya dewasa banget. dewasa banget, keren. Didikannya Kayak KM. 30 tahun ya. Enggak. Enggak, ketuaan dong, Pak. Enggak dong. Jangan dong, Kedewasaan. masih Untuk jangan 16, tapi untuk Tapi dia kedewasaan. Oke, Beda. oke. Dewasa deh. Tapi Kelihatannya ini core member ini kayak. Memang. Bukan. pilihan banget. Pilihan banget. Pilihan KND, pilihan Tuhan. Asik Gak sih? Rekomen. Langsung dulu pertanyaan selanjutnya. Bahas ini tentang soal umur nih. Tapi untuk rata-rata range dari anggota member di KRL ini berapa sih kak umurnya? Pokoknya dari mulai yang SMP SMP, oke, sampai SMP. SMA kelas 2 ada. Kelas 2 ya? Ya kelas 2. Oh yang paling tua kelas 2 ini? Kelas 2 ya. Oh ini SMA kelas 2 Kelas ini? 2 ya. Oh. Dari kelas SMP sampai SMA. Oh. Ada kok. Iya kak. Kak Yobel. Ya Bel, Itu apa namanya? kelas 3 ya? Ya udah. Iya kelas 3, iya ya Bel. Oh kelas 3, Oh, kelas 3. SMA ini? Jadi range umurnya jadi berapa? Ya kalau SMP itu SMP 14 ya? SMP mungkin 14 15 ya? 15 Sampai SMA nya lah. SMA 17 17, 18. Oke, buat teman-teman yang umur segitu 15 sampai 18 boleh nih join ke care-nya KND Care Ero. Anak panah guys, keren. Wah, melesat dulu. Kayak mancing dong. Kan kalau nancep kan jaluk gitu ya. Biar kenceng gitu loh, Kak. Lanjut nih. Tapi nih kak, kan nih umurnya kan sekitar dari antara 14 sampai 15 sampai 14 sampai 17, 18 dulu. 14 sampai 18 lah. Iya, Oke. iya, iya. Pasti kan kayak orang, wah ini yang lebih muda nih, yang lebih tua nih. Pasti kan kayak ada yang merasa sungkan nih. Awal-awalnya iya benar ya. Iya. Awal-awalnya iya. Mereka tuh sungkan satu sama lainnya, tapi lama-kelamaan yaitu puji Tuhan, ya kemarin tadi saya ceritakan istri saya bantu saya juga, bapak saya. Yuk gimana caranya supaya anak-anak ini bisa lebih enjoy, tidak terpaku dengan umur saya lebih tua, dia lebih muda. Jadi semuanya enjoy lah. Jadi akhirnya semua balance. Jadi kadang-kadang kita buat games, bikin apa, bikin icebreaker dan sebagainya. Dan itu membuat suasana semakin cair. Jadi mereka nggak melihat aku tua nih, aku malu kalau sama yang lebih muda gitu. Padahal paling tua di situ saya ya. Kita nggak ada yang ngomong loh teman-teman. Duh, nggak ada yang ngomong kan kita. Kita Duh. seumuran sih kak. Iya, Kita seumuran. Oh iya, Kita semua yang di Ya. Kita kan jiwanya muda, Duh. Tapi kak, biasanya ngapain aja sih? Pikir apakah kayak ibadah nih? Ibadah Kita- doang. Praise and worship dulu, kayak terus kita langsung ke firman, terus udah selesai kan kayak gitu kan mungkin banget. Dan mungkin ada hal-hal seru mungkin di Tikernya itu. setiap minggunya atau mungkin beberapa bulan. Tetap biasanya kita juga ada buat ya tetap ibadah, biasa ibadah itu ibadah rutin itu mestinya kita ibadah, kemudian tetap ada kayak pelayanan kayak ibadah biasa itu apa, ada OP, ada apa gitu. Jadi saya tuh nggak mau lepas juga dengan hal-hal seperti itu karena melatih mereka. Melatih Biar mereka belajar ya. juga. Melatih mereka untuk belajar pelayanan dan pelayanan OP,
dari pelayanan ujian, ada yang main musik, belajar main musik walaupun masih belajar tapi oke lah, sama-sama kita belajar semuanya. Dan itu membuat mereka semakin enjoy. Nah, ada kadang-kadang juga kita buat yang namanya apa sih? Ya games, ada gamesnya gitu. Kemudian fellowship. Ya, dulu sempat sebulan sekali ya. Kita sebulan sekali itu fellowship. Jadi fellowship itu cuma apa ya, makan gitu, ngobrol Paling seru banget gitu. Makan Ngobrol ya, itu memang makan paling seru sih. Iya. Makan, aduh, Ngobrol gitu. Pulang care makan bareng itu seru sih. rutinitas anak Kristen banget. Anak Kristen Pulang gereja, keluar cari makan bareng-bareng. Kita Oke. dapat makanan rohani, makanan Jasmani. keren banget kan? Masuk. Gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya ini kan dari tadi Kak Endi. Ini loh, Amabel enggak jawab dari tadi. Ini pertanyaan buat Amabel. Perlu dikasih pertanyaan berat nih. Momen apa yang masih inget di care? Momen yang berkesan buat Amabel. Ini teman-teman juga harus jawab ya satu-satu Ya, ya. betul. Sama Kak Endi juga harus Oke. jawab. Oke. Pertama Amabel apa? Momen yang berkesan selama Banget ya. care. Sangat Mengenai berkesan. hati. Oke, mengenai Berdua hati. sih, karena situ aku juga itu kalau pelayanannya yaitu pasca sama kita juga ngadain Natal care yang di atas itu. Jadi di situ kita apa ya? Kan berkesan. Kan yang berkesan itu selalu identik dengan diri sendiri anu ya. Yang masuk ke dalam hati, wah. Ayo, apa Amabel? Mau kamu gimana? Ya, Iya, aku juga bingung ngomongnya gimana. coba diolah kata dulu ya, apa gimana Itu apa itu Natal kan? Natal. Terus itu aku juga apa ikut dalam pelayanannya, terus kayak ikut nyiapin sebelum acaranya mulai gitu. Ikut, wah gitu pokoknya, terus rasain capeknya juga kan di kayak gitu kan. Terus udah gitu deh. Gemes juga nih. Gimana? Aku juga gemes nih. Lu. Gimana coba? Oh, jadi yang berkesan itu selama menurutnya Amabel itu yang sebelum acaranya Amabel ikut di dalam Nyiapin, acara ya, itu dia ya, nyiapin. nyiapin segala Baru macam. nyiapin. Oh, itu Konsumsi dulu. ya gitu. Ya sama itu PSC yang pasca. Oke. Lanjut ke siapa? Alam. Alan Walker. Lanjut. Alan Walker. DJ. Bagiku momen yang paling berkesan bagiku itu pas sebelum care-nya itu dibuat. Pas awal KND itu hubungin aku, Alan, aku punya rencana kayak gini, mau bikin care gini. Itu sebelumnya itu aku ya juga kepikiran ya kan, ngeliatin kakak-kakakku itu udah masuk care, kayak sedikit iri gitu, mau nyari care gimana. Tapi puji Tuhan KND hubungin aku buat ngajak masuk care RUC. Wah, keren. Jadi yang berkesan dia itu diajak loh. Jadi itu banyak orang yang terinspirasi karena perjuangannya. Sebelum care ini terbentuk. Betul banget. Lanjut ke Zelik. Ingat aku Zelik. Infinity. Zelik bukan Infinity, Zelik. Lanjut Zelik gimana? Kalau aku hampir sama kayak Amabel. Kalau aku pas event Natal, soalnya itu juga pertama kali apa dikasih kesempatan buat firman sama kayak ini. Wush. Lagi kan itu event besar kan. Keren. Kalau misalnya event kayak care biasa itu mungkin ya udah nggak apa. Cuman kayak event besar aku juga masih kok kenapa dikasihnya ke aku gitu. Dan juga kalau event Natal itu kayaknya pas itu paling rame dari yang semua kita pernah aku ini punya itu paling rame. Soalnya kan per anggota itu boleh ngajak temen gitu. Jadi bener-bener rame. Terus kayak randonya itu juga bener-bener apa ya, udah diurus dengan baik. Jadi berkesan. Jadi Zelik. Zelik. Aku juga lupa. Zelik berarti Zelik ini yang berkesan, dia dikasih kesempatan membawakan firman di acara yang besar, Masih muda. event yang besar. Ada Masih apa-apa muda ya? loh, ha? Jadi memang dia sempat nanya, kak, kok aku yang bawa firman ya? Tidak apa-apa. Jadi sebelum itu saya mikir apa ya? Aku bingung apa? Tiba-tiba yang kepikiran dia aja. Kepikiran dia, Kepikiran Zelik dia. ini. Tapi Tuhan berdoa harus kamu. Sampai Iya. oke lah Tuhan, mungkin anak ini oke lah, aku kasih kesempatan buat dia. Dan memang jujur kalau tipe kalau saya itu suka, ayo kasih kesempatan. Supaya anak-anak itu bisa lebih bertumbuh. Iya. Jadi kasih kepercayaan, belajar untuk memberikan kepercayaan kepada mereka, walaupun itu apa namanya
ya namanya belajar pasti ada aja lah kesalahan, kesalahan. ada apa, itu oke bagi saya itu nggak apa-apa, karena itu penting ketika kita belajar mempercayakan sesuatu, mendelegasikan sesuatu, itu membangkitkan kepercayaan diri mereka juga, Iya benar. membuat mereka belajar, oh ya ternyata pelayan itu seperti ini ya, ternyata melayani Tuhan seperti ini ya, Iya. dan puji Tuhannya mereka enjoy sih dan mau melakukan hal itu, dan sampai sekarang ketika saya telepon, kamu pelayanin ya, oke kak, Langsung siap. standby. Lanjut ke ini Dimas. Dimas. Evan Dimas. Pemain bola. Lanjut Dimas, gimana berkesannya selama di care ini? Berkesan. Oke. Berkesan. Lanjut gimana? Awal mula join sih kan Mm-mm. aku dulu tuh ke gereja itu apa namanya Pak, dibilang itu anggota yang pasif ya. Rutinitas, bukan? Iya kayak rutinitas biasa oke. datang ke gereja cuman udahlah dengerin firman selesai pulang. Pulang cabut, oke. Nah, terus aku sempat apa namanya, aku kok gini-gini terus ya Pak, ya pengen berkembang. Terus aku tuh pengen berkembang, waktu itu tuh ada kayak apa ya, kayak yang itu apa namanya, ya apa sih? Apa? Kayaan atau apa? Penglihatan kah atau apa? Mimpi. Mimpi atau Ya kayak promosi, Oh, promosi. pelayanan. Promosi pelayanan. Iya, waktu itu pelayanan editing. Editing. Waktu rekrutmen iya, Kan waktu itu lihat itu kayak Edwin itu bawa petir terus terbang gitu. iya. Toto aku. Dewa Zeus. Kok toto aku? Ya dari situ Oke. aku pengen. rasa ya pengen coba lah. Setelah editing dapat teman namanya Sansan, terus diajak Sansan lah. Tim kamu tuh udah punya care belum sih? Aku ya belum. Terus diajak nih sama Iya, Sansan. sama saya. Sansan juga care juga nih kak. ya kira Sansa. salah satunya Sansa. Oke. Setelah join care, aku merasa kayak wah terberkati, Berberkah. Keren banget sih. keren. Dapat teman, Kalau terus teman ya bisa sharing satu sama lain. Udah? Cukup? Silakan Kak Endi. Ini ketua care-nya. Apa tadi ya? Momen berkesan. Momen berkesan. Selama care ini berjalan. Oh, Kak Endi apa? hampir sama sih rata-rata kayak mereka. Awal mula Pasti bikin mula-mula. care itu butuh perjuangan sih. Iya. Perjuangan sih. banget sih kak. Butuh perjuangan, walaupun kalau orang menilainya cuma buat care apa sih susahnya? Nggak gampang juga Cuma bagi saya. kumpul-kumpul doang, Cuma Kak. kumpul-kumpul. Hmm. Awal mula yang membuat itu ya setelah ini saya sebagai seorang leader mikirin saya care-nya saya buat apa gitu kan. Bahkan sebelum saya buat care ini saya harus mikirin care ini saya mau bawa kemana kayak gitu. Jadi Ya. awal mula terbentuknya care itu yang bikin Berkesan. berkesan buat saya. Jadi ngumpulin satu demi satu sampai Ya. sampai 18 orang ya tadi ya Kak? Iya. Wah itu sih amazing. Dari 1 orang ke 18 orang. Ah, iya. Sip. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nando, silakan Nando. Nih, menurut kalian ya masing-masing nih, care itu seperti apa sih? Menurut kalian nih. Berarti harus jawab satu-satu ini. Oke. Satu. Kita mulai dari Dimas lagi. Dimas lagi. Dimas lagi. Kita Kalian terakhir nih. arahnya ganti. Arahnya ganti. Ayo Dimas. Care itu apa menurut kamu itu? Care itu peduli. Care itu bahasa Inggrisnya Peduli. Betul, Bang. peduli. Care peduli. Jadi care itu kayak sekumpulan-perkumpulan. Perkumpulan. Wait. Perkumpulan iki apa, Nduk? Perkumpulan. Ini udah kumpul nih, tapi kumpul lagi nih. Lebih banyak. Oke, betul, Bang. Bagus. Ya. Ya itu sih ya Sekumpulan orang. Iya, sekumpulan orang. Heeh. yang kita mengadakan ibadah. Pada oke. Kalau aku sih, menurut aku sih, Heeh. kayak semacam ibadah. Pada kecil gitu ya. Tapi itu lebih jatuhnya tuh lebih seru. Jatuhnya lebih seru. Jadinya Lebih bisa terbuka. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan selama ibadah nggak bisa ditanyakan ke pendetanya kan. Tahu kan nggak mungkin lagi ibadah apa umum. Iya. Mau nanya nih. Nanya nih kan bukan pasti kan ibadah besar ya. Lagi pendetanya lagi berapi-api nih khotbah. Ah. Terus kamu tuh nah,
Nanya. Iya apa ya kan nggak mungkin. Kan kalau itu kan butuh waktu yang lama, mungkin adanya Ken bisa tersampaikan Iya. pertanyaan-pertanyaan. Bisa sharing. Iya, bisa sharing juga ya. Lanjut. Zelik. Aduh. Perlu ditatut enggak sih namanya Bisa aja Zelik? nggak apa yang Nah, jangan. Zelik aja. Ayo lanjut. Zelik. aku menurutku care itu kayak keluarga tapi gereja. Keluarga kedua lah kok. Nah kan Ini baru keluarga kedua. belum ikut care kan ya, even kayak cuman pelayanan doang itu kayak nggak sedekat sama care ini. Kalau misalnya aku ya, kan ikut pelayanan gender itu juga ya mungkin datangnya buat latihan cuma soal beberapa. Kalau care kan bener-bener kayak setiap minggu terus lebih dekat gitu. Jadi Iya, iya, juga lebih apa dibandingkan ibadah yang hari minggu kan ini kayak lebih kekeluargaan banget. Oke. Menurutku kayak keluarga kedua. Keluarga kedua. Siap. Lanjut ke Alan Walker. Bagiku care itu apa yang aku bisa anggap sebuah rumah, tempat untuk meluapkan perasaan, curhat. Tapi kali ini itu ditambahin ibadah dan belajar tentang Alkitab, belajar tentang moral hidup juga bersama Kak Endi dan juga teman-teman. Dan mirip apa yang dikatain Zelik, itu di rumah ada keluarga. Iya, Ya. betul banget. Seperti itu. Oke. Mungkin nih sama keluarga nih, sama papa mama kan sungkan nih kalau kita mau cerita, pasti kan gak enak nih. Mungkin sungkan Ini ya. salah-salahin terus kan. Iya, nah, kalau mungkin. mungkin sama teman-teman mungkin lebih fleksibel. Oh iya, kamu lain kali jangan kayak gini. Kan teman-teman kan lebih enak ya tuh ya. Bener ceritain. sih. Benar-benar. Tapi kita juga nggak nyalahin kalau jangan cerita ke orang tua yang Iya, enggak. Tetap kita harus cerita ke orang Benar. tua. Benar. Tapi mungkin Lebih nyamannya. Betul banget. Lanjut ke Amabel. 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 Jadi care itu kan komunitas rohani yang kita punya gitu kan. Betul. Jadi di situ kita bisa kayak apa lebih berkembang, lebih menambah apa pelayanan kita lebih dekat dengan Tuhan juga. Terus care itu juga rumah kedua, jadi misalnya kalau ada salah gitu datang ke care itu rasanya kayak oke banget. Keren banget sih. Rasanya plong. Rata-rata nih rumah kedua ya. Rumah kedua. Rumah kedua. Jadi kayak kita membuat kira itu kita memang harus senyaman, Kayak sefleksibel. Oke, pertanyaan kedua. Nando apa kelihatan? Kedua. Oh, kok kedua? Oh, sakit kedua. Sorry. Pertanyaan selanjutnya, Nando. Oh, sampai. Loh, kan Kak Endi kan ketua Ken. Oh, kita akhir ya. Enggak Udah usah, dijawab, itu dijawab. Sama mereka. Penonton bayarannya gimana? Enggak masuk. Tepuk tangan dulu dong. Kenapa tepuk tangan? Dorong mari kau tepuk tangan. Oke, buat teman-teman dari Care Rock kita mengucapkan terima kasih banyak nih Terima udah kasih nyempetin banyak. hadir ke Terima kasih. Tongkrongan asik. Tongkrongan Toksik. Toxic. udah mau berbagi cerita. Oke, Oke. kita ucapin terima kasih ya buat Amabel, Alan, Zelik. Dimas dan terutama Kak Endi. Kita terima kasih banget sudah sharing-sharing Sudah apa itu sharing-sharing. Ken, sudah bisa ngobrol bareng sama kita. Tapi yang tentunya itu Care itu memang paling asik banget. Paling asik. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton kita semua. See you and God bless you. Bye bye teman-teman.